Dengan kita berusaha, maka alam semesta akan membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kisah hidup PKH berprestasi. Saya pernah ketemu dengan beliau ya pada bulan September 2020 di Bekasi dan di Jakarta. Beliau juga anak PKH yang kemudian kuliah mendapatkan KIP atau bidik misi di Universitas Indonesia, ya kan? Dan akhirnya beliau lulus, ya kan? Kemudian sekarang menjadi ASN. Mungkin kisah ini bisa kita ambil manfaatnya agar kemudian anak-anak PKH yang potensial itu kemudian bersemangat untuk kemudian bisa melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Lebih jauh nih Sobat Sosial. Hal ini kita kedatangan ada Arya Putra Nugraha atau biasa dipanggil siapa? Arya. Arya. Nah, Arya ini adalah staf bidang hukum di Ditjen Linjamsos, betul? Benar sekali. Nah, Arya itu datang dari keluarga penerima bantuan PKH, betul ya Arya Betul, ya? sayang. Nah, kita akan ngebahas gimana sih kok dari dulunya penerima bantuan PKH sekarang jadi yang ngurusin PKH, betul nggak sih? Betul. Jadi dulu Wow. itu pas SD itu, Hah? alhamdulillah dapat perhatian dari sekolah. Awalnya beasiswa tidak mampu waktu itu ya. Kedua ada ya beasiswa dari pemerintah Kota Cilegon, anak berprestasi di Cilegon. Wow. Kemudian di SMP alhamdulillah juga dapat Dapat juga. beasiswa. Itu beasiswa dari guru-guru juga, maksudnya bantu-bantuan gitu. Jadi selama SD, SMP dan SMA juga dapat banyak bantuan juga sih dari pemerintah, dan kebetulan juga dulu sering-sering ikut lomba gitu kan. Jadi alhamdulillah ada hadiah gitu kan, bisa buat ya nyicil-nyicil juga kalau ada biaya-biaya yang di luar dugaan yang nggak pakai beasiswa kan, misalkan tugas kelompok dan sebagainya gitu. Nah alhamdulillah pada saat mulai mungkin dari saya mulai diperhatikan ya sama pemerintah Kota Cilegon dari SD sampai SMA. Nah adik-adik ke bawah ini mulai diperhatikan juga gitu. Salah satu pada saat tahun 2013 ya, waktu itu pertama kali PKH dapat. Sebenarnya bukan atas nama saya, tapi dari pemerintah Kota Cilegon ini tertarik karena ada anak yang bisa masuk UI gitu, anak yang istilahnya kurang mampu gitu. Jadi dapat perhatian dari Kota Cilegon. Nah ini rekomendasi nih dapat PKH gitu kan, anak yang dapat PKH. Tapi emang kalau misalnya boleh cerita kondisi sebelum dapat PKH ini emang sesulit itu, maksudnya sampai tadi cerita bahwa uang jajan aja dibagi-bagi susah apa segitunya, terus porsi makan juga, emang kondisi waktu itu kayak gimana sih? Jadi untuk kondisi keluarga ya bisa dikatakan ya bisa dikatakan sulit banget. Sulit banget ya? Jadi ayah itu nggak kerja sejak tahun 2006. Oke. Jadi ya kerjanya ya serabutan aja, entah jadi kuli bangun atau apalah gitu kan. Kemudian ibu sejak tahun 2010 itu mulai sakit-sakitan. Jadi awalnya penyakit karena apa kalau boleh tahu ya? Penyakit apa kalau boleh tahu? awalnya di tahun 2010 itu kayak ada kanker rahim. Jadi rahimnya itu harus diangkat. Terus setelah rahim diangkat itu sekitar ya 2 tahun kemudian kena depresi akut. Jadi harus berobat terus-menerus sampai sekarang. Jadi ketika kondisi waktu itu ayah juga lagi kerja serabutan, ibu juga lagi dalam kondisi yang fisiknya kurang baik juga. Jadi emang pernah nggak sih kepikiran untuk akhirnya duduk di sini? Jujur, saya waktu tahun itu belum sempat kepikiran. Tapi sejak tahu tentang PKH tahun 2013 itu saya mulai tertarik dengan program-program yang ada di Kementerian Sosial. Oleh karena itu waktu di hukum di tahun 2014 saya mengambil hukum kesejahteraan sosial. Hukum kesejahteraan sosial. Ini di Universitas Indonesia ya? Universitas Indonesia. Nah, di situ saya mempelajari jenis-jenis bantuan apa aja sih yang ada di Kementerian Sosial, termasuk program-program jaminan nasional yang diatur di Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Nah, dari situ saya mulai tertarik banget, apalagi pas di akhir kuliah itu ada dosen tamu yaitu Bu Hovifah, waktu itu Bu Menteri Sosial. Dari situ saya mulai tertarik, makin tertarik itu pas tahun 2018. Waktu itu ada acara Gebiar Prestasi PKH di Buperta Jakarta. Nah, karena kan Arya kan mewakili dulu ya, alhamdulillah banyak prestasinya dianggapnya gitu kan. Jadi saya ya itu diundang gitu. Wow. Di Buperta waktu itu tahun 2018. Terus akhirnya ketika datang Buperta itu
kepikiran ya Arya, nanti aku akan punya karir di Kementerian Sosial. Iya, Dari situ tuh langsung udah ada niat. Dari situ udah punya niat dan udah mau pelajari itu undang-undang tentang Kesos, undang Permesos tentang PKH. Jadi untuk CPNS kan dimulai tahun 2018 ya saya ikut ya mulainya. Ya itu saya langsung milih Kementerian Sosial. Dari tes CAT, SKB saya pelajari itu semua yang berbau dengan Kementerian Sosial. Luar biasa. Sejak dulu sampai sekarang saya selalu menggunakan prinsip moto gini, saya akan memperoleh impian saya secepat mungkin. I'm going to achieve my dream as soon as possible I get. Saya berusaha untuk belajar. Waktu itu di tahun 2018 saya kerja juga waktu itu di LKPP waktu itu ya. Nah, saya selalu belajar setiap pulang kerja. Saya belajar gitu. Kalau kepikiran sih pasti saya pengen banget gitu kan, kepikiran namanya masuk berarti di Kementerian Sosial. udah kuat ya kemauannya, udah pengen banget nanti akan masuk gitu di kan. sini. Dan jujur waktu saya kepilih alhamdulillah banget dan diterima di yang benar-benar saya inginkan gitu kan, di bagian yang ngurusin PKH gitu kan. Alhamdulillah banget. Dan juga di sini juga atasan saya juga memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut-ikut kayak pembahasan juknis graduasi, juknis tentang pedoman PKH gitu. Jadi bener-bener inline dengan yang saya inginkan gitu. Betul. Karena dulunya juga Arya pernah ada di posisi itu ya, maksudnya pernah ada di posisi di mana menjadi keluarga penerima bantuan. Jadi kalau alasan mau giat belajar ya karena kondisi orang tua juga sih dulu kan. Dulu kalau lihat kakak-kakak gitu kan, keluarga kami jujur sering diremehkan gitu sama orang gitu kan. Sering diremehkan bahkan sama saudara-saudara sendiri gitu kan, saudara orang tua gitu kan. Dianggapnya hanya bisa bikin susah aja gitu kan. Itu bentuk langsung diomongin gitu ya. Suka kayak gitu dari apalagi kan kita anaknya banyak ya, dibilang makanya jangan banyak anak gitu. Tapi kalau misalnya kita tadi balik ke masa-masa sekolah, dari SD, SMP, SMA udah dapat beasiswa tadi udah kita sempat bahas. Nah, dari SMA nih kok milihnya Fakultas Hukum UI itu dari mana gitu? Apa mau jadi the next Najwa Shihab atau gimana nih? Gimana? Proses ketika kamu dari SMA mau ke kuliah? Dulu juga waktu SMA, saya sempat ikut juga lomba cerdas cermat 4 pilar. Ikut lomba mulu ya kayaknya. Kayaknya kamu nggak ada di kelas deh. Arya mana lagi lomba? Arya mana lagi lomba gitu. Nah, dari situ juga saya ingin pelajari hukum itu sebenarnya seperti apa sih? Kenapa sih hukum itu selalu lebih tajam ke bawah daripada ke atas? Nah, saya ingin mengetahui nih dengan masuk hukum ini seperti apa gitu. Dunia hukum tuh kayak gimana? Dunia hukum itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya ngambilnya hukum kesejahteraan masyarakat. Kalau misalkan pemintaan di UI itu ada hukum dan masyarakat. Nah, salah satu hukum dan masyarakat itu ada subnya itu hukum kesejahteraan sosial. Oke. Jadi semester 1 dan 2 itu awal-awal ya itu mau ngambilnya itu, cuma lama-lama pas tahu tentang PKH gitu kan, jadi mulai tertarik, ini seperti apa sih kok bansos banyak banget ya. Dulu kan ada namanya BLT ya, bantuan langsung tunai, terus ada juga bantuan Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat, kok banyak banget gitu. Sebenarnya bantuan itu kayak gimana sih? Terus gimana sih penyalurannya, pengen tahu gitu. Akhirnya kamu milih ke sana. Karena kamu dapat PKH itu jadi kayak ternyata masih banyak banget bantuan yang kita dapat gitu ya. Benar. Wah. Jadi kayaknya Arya kita ganti namanya bukan Arya Putra Nugraha tapi Arya Putra Beasiswa. Dari SD sampai kuliah beasiswa terus. Kalau ada TK beasiswa juga TK beasiswa. Nanti S2 beasiswa lagi. Tapi itu gimana akhirnya bisa dapat beasiswa? Kalau sebelum-sebelumnya kan tadi sempat cerita ada yang dari bantuan kurang mampu atau mungkin dari pejabat di Cilegon. Kalau yang pas kuliah gimana nih? Jadi waktu SMA kelas 12 kan itu kan masa-masanya kita untuk masuk kampus ya, maksudnya persiapan untuk masuk kampus. Nah, jujur waktu itu saya sempat galau gitu. Waduh, kalau misalnya saya kuliah gimana bayarnya ya gitu kan. Nah, dari situ ya saya kalau orang-orang kenal saya itu sebenarnya orangnya lebih ke kepo sih, maksudnya apa sih ini orang banyak nanya ini gitu kan. Ada apaan sih gitu ya. Dari situ saya sering ke ruang BK, Bu, gimana nih? Saya takut kalau di kuliah nggak dapet, maksudnya nggak bisa bayar gitu kan. Apalagi kan di kampus mahal gitu kan. Ya akhirnya ya dari guru BK juga ngebukain jalan buat mendaftar beasiswa bidik misi. Nah, kebetulan juga beasiswa ini menarik banget kalau saya lihat kuliahnya itu dibayarin gratis dan kita dapat uang harian gitu kan. Itu enak banget gitu kalau saya lihat, wah
Tapi kalau persyaratan juga berat di situ, dan juga ya sempat pesimis juga bisa dapat gitu kan. Apalagi kan ada tertera kalaupun masuk kampus itu minimal IPK 3,0. Dari situ juga udah pesimis, kalau saya nggak bisa ngelakuin gimana, kalau saya nggak dapat gimana ya. Saya selalu berpikir seperti itu. Tapi saya percaya kalau misalkan kita punya usaha dan Allah juga mengabulkan keinginan kita, ya pasti semua itu akan terjadi. Itu gitu yang tadi kan. kamu bilang apa? I cannot achieve my I'm going goal. to achieve my dream as soon as possible I get. Nah, itu dia. Itu mungkin juga jadi salah satu moto yang dipegang juga sampai akhirnya mau nggak mau masuk UI lah, inilah bidik misi lah gitu. Dan akhirnya dapat itu waktu itu. Alhamdulillah. Jadi dapatnya itu setelah saya masuk di kampus. Jadi ada persyaratan lagi tuh, kayak ada seleksi lagi. Waktu keterima itu pas datang di kampus harus wawancara dengan para penguji-penguji, ditanya apa prestasinya apa, itu pokoknya banyak. Dan Banyak ada mbak prestasinya Arya Pan. Nih, lihat nih gitu, sekertas banyak nih isinya. Aduh. Prestasi dari SD, SMP, SMA, usia lomba semua. Terus. Nah itu, dan waktu itu penguji sempit bilang, uang beasiswa bidik misi nih ketika kamu dapat, kamu jangan sampai mempergunakan untuk hal yang di luar dari belajar gitu. Kalau misalnya kamu di luar, beasiswa akan kami cabut gitu kan. Dan IPK jangan sampai di bawah 3. Kalau di bawah 3 akan kami cabut langsung dulu. Ngomong gitu kan, dari itu kan udah deg-degan, wah apa ini tanda-tanda saya nggak dapet kali ya, gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih, range waktu itu seminggu ya setelah wawancara dan Tesnya tesnya itu tadi. ya alhamdulillah keterima gitu, seneng banget gitu. Wow. Dengar nih ya Sobat Sosial, Arya ini juga ikut ngelesin orang. Ngeles, apa sih bahasanya? Bukan ngeles, kalau ngeles tuh kayak menghindar, memberikan private atau memberikan les kepada siswa-siswa juga ya. Dulu ngajar di situ sampai tahun 2017. Nah, waktu di tahun 2011 pertengahan itu karena udah seneng ya, keren banget, enak banget ya kalau misalnya kita ngajar dapat penghasilan tambahan gitu kan. Udah mulai daftar-daftar tuh kayak private dan sebagainya gitu. Jadi kayak ke rumah-rumah murid di sekitar Jabodetabek gitu kan. Nah, dari situ alhamdulillah sih mungkin orang tua murid suka kali ya, maksudnya kalau saya yang pikir ngajar mungkin gitu ya. Jadi disampaikan ke orang tua lainnya, jadi banyak tawaran ngajar gitu. Dan alhamdulillah sih ya jadi suatu, bukan profesi juga sih, maksudnya jadi membuka jalan juga untuk berkarir juga termasuk di sini gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya staf bidang hukum tuh kerjanya ngapain? Kalau tadi kan kamu sempat bilang katanya bersinggungan dengan PKH tuh. Emang sebenarnya seberapa masuk kamu ke PKH dengan job sekarang? Kalau awal-awal sih ya lebih ke tugas administrasi sih awal-awal di sini, karena kan masih jabatannya waktu dulu masih calon perancang peraturan perundang-undangan dulu ya. Jadi tugasnya lebih ke administratif, bikin nodin, bikin notulensi, atau misalnya meriksa-meriksa SK gitu kan. Kadang-kadang ikut rapat, bahas-bahas peraturan gitu. Tapi semakin ke sini ya tugasnya itu semakin kompleks gitu, lebih ke menganalisis. Misalkan ada suatu kasus kita analisis, kemudian ada misalkan pembahasan peraturan perundang-undangan, saya ikut menganalisis, nggak cuman menjadi notulen atau ya sekedar administrasi lainnya gitu makin ke sini. Nah, untuk PKH sendiri awalnya itu karena ya mungkin pimpinan saya tahu saya anak PKH, jadi setiap rapat-rapat JSK, kalau itu namanya direktur JSK ya, ikut-ikut rapat di JSK tentang PKH, saya selalu disertakan gitu. Awalnya bareng sama senior gitu, lama-lama dilepasin gitu sendiri, mulai tahun 2019 akhir dilepasin sendiri. Ada ikut ini ya, jadi setiap ada rapat-rapat di JSK tentang PKH, pimpinan pasti disponya itu, Arya hadir gitu, Arya ikut TL gitu kan. Dan dari situ juga banyak mengetahui tentang mekanisme, tentang PKH, bantuan ya, yang menurut saya makin lama makin keren gitu kan. Apalagi kan ada target harus ada graduasi ya kan, dan ada pembatasan masa PKH ini 5 tahun. Nah itu jujur saya seneng banget di situ, karena kita di sini gak mau namanya hanya dibantu, tapi kita bisa diberdayakan gitu. Wow, luar biasa. Sekarang nih ada nggak yang sekarang kamu udah jadi ASN nih, udah jadi staf Kementerian Sosial, ada nggak yang dulunya kamu nggak pernah pengen impi-impiin dapat, baru dapat sekarang ketika kamu jadi ASN? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Keinginan ke Jepang. Udah ke Jepang? Udah. Wow. Wah. Ya terakhir nih ya. Ada nggak sih, kan sekarang kamu udah jadi ASN, maksudnya sudah punya karir yang cukup aman gitu.
Apalagi dulunya kita tahu tadi cerita kamu kayak gimana. Ada nggak sih yang mau kamu sampaikan mungkin untuk teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi jadi penerima bantuan dan mungkin butuh motivasi dari area langsung selain tadi dari saudara-saudara untuk sering masuk sekolah gitu ya, tapi mungkin ada juga nih orang yang lagi nerima bantuan PKH dan pengen banget ada di posisi area sekarang, maksudnya pengen banget punya karir yang aman, walaupun tidak di Kementerian Sosial gitu ya, maksudnya pengen punya jalur pendidikan dan jalur karir yang aman. Mungkin ada yang mau disampaikan, Arya, kameranya yang itu. Iya, untuk teman-teman semua yang menjadi bagian dari PKH, jangan patah semangat, itu intinya. Tetap berusaha, jangan juga berusaha tapi berdoa, dan selalu konsisten apapun itu. Selalu punya jalan gitu kan, maksudnya jalan yang lurus gitu. Karena gini, kalau diibaratkan gini, seperti yang saya baca di buku Muhammad Asad, Dream to Deliver. Bermimpilah gitu kan, berusahalah terus-menerus gitu. Dengan kita berusaha, maka alam semesta akan membantu kita. Akan terus membantu kita, walaupun misalkan kita berada di titik terkecil atau terjenuh sekalipun gitu. Yang penting konsisten. Jangan pernah patah semangat dan jangan pernah merasa minder, karena kita semua sama manusia gitu. Jadi tetap semangat dan selalu berdoa. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu.